warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce ourselves. My name is Anissa Nurhuda. I'm Putri Lestari. I am Andra Utama. I am Kayla Mela. I'm Dina Saskia. In this video, we will ask about the effect of inflation on purchasing power in Bandar Lampung. Halo guys, jadi ini adalah beberapa pertanyaan untuk penjual. Pertanyaan yang pertama, apakah Ibu merasakan adanya kenaikan harga barang belakangan ini? Ya kalau mau lebaran haji atau bulan-bulan tertentu ya memang ada sih. Paling juga yang nggak terlalu mahal-mahal sih masih. Yang tadinya umpamanya sekilonya 2.500 bisa 3.000, 4.000-an gitu. Tergantung ini sih, nggak harus tiap hari itu ada kenaikan juga. Tergantung dari besar gitu ya Bu? dan juga tergantung dari petaninya gitu. Dari yang sananya kalau misalkan dari sananya dia punya naik ya kita naik. Iya Bu. Silakan Pak, namanya siapa? Bapak Yanto. Bapak Yanto. Oke, Bapak Yanto. Saya ingin bertanya satu pertanyaan, Pak. Apakah pembeli sering menawar atau mencari diskon yang lebih agresif daripada biasanya? Menawar itu kayak menawar yang harganya jatuh gitu atau kayak mana, Pak? Anak-anaknya sesuai lah standar apa. Tapi ada juga, Pak, yang nawaran dari harga 50 ke 25 gitu. Ada. Banyak kayak itu, banyak. Banyak ya, Pak ya? Banyak. Dari harga 50 ke 25 bahkan ke 20 pun ada, kan ada. Ya, harganya ya gitu. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah Sama bersedia ya. wawancara. Kalau saya ingin nanya, untuk harga buah-buahan saat ini stabil apa lagi naik? Oh, lagi naik sekarang. Karena kan mendekati lebaran aja. Gimana cara Bapak dapat bersaing di tengah kenaikan harga? Ya, persaingannya kita cari harga yang agak miring. Oh, jadi Bapak miringin harga. Ya, miringin harga. Untung-untung sedikit jadilah. Sekian dari saya, makasih ya Pak. Iya. Jadi kan akhir-akhir ini harga barang pada naik ya Bu. Ya. Itu mengubah strategi usaha Ibu nggak? Misalnya mengurangi stok, mengganti produk, atau Iya. mencari pemasok baru karena Nah. kenaikan harga tersebut. Biasa saja. Bisa aja Bu. Iya, naik ya naik, turun ya turun, mau diapain lagi? Iya. Itu yang beli itu murah apa gimana Bu? Ya, dibilangin murah, ya memang murah, dibilangin lebih ya memang murah, bingung. Halo, selamat sore Ibu. Ya. Ini dengan Ibu siapa? Bangki dari Pasar Gintung. Oke, Ibu Anggi. Saya akan menanyakan satu pertanyaan. Apakah pembeli lebih banyak membeli barang kebutuhan pokok daripada kebutuhan sekunder? Biasanya kebutuhan pokok ya. Pokok. Karena kan memang kebutuhan sehari-hari itu yang dicari kan. Kayak kalau untuk yang lain-lainnya biasanya masih diprioritaskan nanti gitu. Kalau untuk yang utamanya bahan pokok, Kayak beras gitu ya Bu ya. beras, lauk terutama Bumbu-bumbu ya. ini juga ya Bu? Ya semuanya. Kalau untuk bahan pokok ya sembako itulah. Baik Ibu, terima kasih atas Iya, jawabannya. ya kan memang deh. Ya, mulai. Ini pertanyaannya satu pertanyaan aja Bu. Kenaikan harga belakangan ini kan lagi naik banget ya Bu. Itu mempengaruhi jumlah pembeli atau penjualan Ibu Pak di pasar ini? Kalau boleh tahu pengaruhnya itu gimana ya Bu? Dengan kenaikan harga tersebut? Ya pembelinya berkurang kan. Ini karena harganya naik. Sekarang kita ubah. Jadi sedikit ya Bu yang beli. Ya kalau mau lebaran ini mah lumayan. Ya naiknya memang baru-baru ini. Iya, untuk lebaran mungkin ya Bu. Iya. Permisi Ibu. Nama Ibu siapa? Di sini saya ingin menanyakan tentang sesuatu Bu. Kan ini mau lebaran Idul Adha. Menurut Ibu, produk apa yang paling banyak mengalami penurunan penjualan? Sayur-sayuran juga naik, ayam naik, telur naik. Ini ayam juga ikut naik ya Bu? Naik. Di hari ini naik lagi 1.000. Jadi perharinya dia bakal terus naik ya? Kalau kurang tahu sih semua. Per kilonya? Iya. Dalam Bu, dalam. Sekian aja ini adalah beberapa pertanyaan untuk pembeli. Halo Pak, sebelumnya namanya siapa ya Pak? Namanya Sepia. Aku boleh nanya sedikit ya Pak. Menurut Mbak sekarang lebih sering membandingkan
Kan kayak sekarang kan beras juga naik, gula kalau gula sih stabil, kayak tepung garam itu kan pada naik. Lauk pauk itu ya juga. Lauk pauk itu kadang-kadang stabil, kalau